Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 259 memberi hadiah lagi. Julia Wang sangat tidak senang dengan masalah ginseng palsu yang terakhir kali. Dari awal dia memang bukan mengandalkan kekuatannya sendiri menjadi wakil direktur. Tetapi semuanya karena CEO Qin yang berbaik hati, tetapi karena wanita cacat otak ini, dia juga telah membuat CEO Qin marah. Julia Wang sama sekali tidak ingin melihat Lydia Wang. Tidak ada waktu, aku sangat sibuk. Lydia Wang tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah dan membuat marah dia, jadi dia hanya bisa berkata dengan merendahkan diri. Jangan marah, Wakil Direktur Wang, masalah kemarin memang semua salahku. Anak perempuanku adalah Melissa Zhu dari Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Kedua perusahaan kita bisa dibilang berhubungan erat. Aku akan mentraktir kamu makan sebagai wujud permintaan maafku, bagaimana? Julia Wang mengerutkan kening, tidak disangka, Lydia Wang ini adalah ibu dari CEO Zhu, Melissa Zhu. Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. adalah perusahaan yang sangat penting bagi Suan Company mereka. CEO memerintahkan untuk mendanai sepenuhnya Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd., baik itu dana atau kontak bisnis, harus didukung sepenuhnya. Terlihat bahwa hubungan antara CEO dan CEO Zhu tidaklah biasa. Karena itu, Julia Wang tidak bisa berkata apa-apa. Kalau begitu, mari kita makan bersama siang ini. Setelah membuat janji, Julia Wang dan Lydia Wang datang ke restoran yang relatif mewah tapi sangat tidak populer. Setelah mereka duduk, Lydia Wang meminta maaf lagi, barulah wajah Julia Wang sedikit enak dilihat. Setelah makan dan minum sedikit anggur, Lydia Wang berkata dengan malu-malu. Wakil Direktur Wang, masalah kemarin telah membuat CEO kalian tidak senang. Kali ini, aku menyiapkan sebuah hadiah lagi, berharap bisa menenangkannya. Selesai berbicara, Julia Wang mengeluarkan sebuah kotak kecil dan membukanya untuk memperlihatkan jade guanyin yang ada di dalamnya. Awalnya, Julia Wang ingin menganjurkannya untuk tidak memberikan apa-apa kepada CEO jika tidak ada apa-apa. Kemarin ini memberikan ginseng, tetapi rasanya lebih baik tidak beri, malah merugikan diri sendiri. Tapi melihat jade guanyin di dalam kotak ini, Julia Wang tercengang. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita dan dia tahu sedikit tentang perhiasan. Begitu dia melihat jade guanyin ini, dia tahu bahwa harganya tidaklah murah, dan jade guanyin ini terlihat sangat sederhana, sepertinya tidak melalui proses pabrik, murni dari alam, murni buatan tangan. Melihat warnanya, bisa dilihat sudah dirawat dengan baik, dan pasti bermanfaat untuk tubuh. Jauh lebih baik dari ginseng sebelumnya. Julia Wang mengangguk, jade guanyin ini lumayan. Kali ini kamu memberikan hadiah kepada CEO kami, ada permintaan apa? Tidak mungkin ada orang yang akan memberi hadiah tanpa alasan, bukan? Lydia Wang menghela nafas, sudah seperti ini, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, jika tidak wakil direktur Wang tidak akan membantunya. Begini, putriku sudah dewasa, dia masih lajang dan belum menikah. Kudengar Ceomu juga lajang. Dan sepertinya ada hubungan di antara keduanya. Hanya saja belum dijelaskan, aku pikir, aku sebagai yang lebih tua akan mengungkapkan posisiku dulu, bukannya meminta apa, cukup mempererat hubungan saja. Julia Wang mengangguk, ternyata begitu. Rumor CEO dan CEO Zhu telah menyebar ke seluruh Suan Company. Semua orang tahu bahwa Melissa Zhu dari Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. mungkin akan menjadi istri bos mereka di masa depan. Kata-kata itu bukanlah tidak berdasar. Oke,
Kalau begitu aku akan membantumu sekali lagi, tapi kuharap kamu tidak akan membuat masalah lagi untukku. Jika sesuatu terjadi lagi, aku juga tidak bisa mengendalikannya. Julia Wang mengambil jade guanyin dan langsung pergi ke rumah Thomas Qin setelah makan. Dr. Stranger Thomas Qin, bab 260 suruh dianya. Saat ini, Thomas Qin sedang bingung di ruang tamu. Ia memeriksa pakaiannya beberapa kali, tetapi tidak menemukan liontin dari Ibu Angelin Wang. Itu adalah pusaka keluarga mereka, berapapun harganya, niat ini sangat berharga. Jelas-jelas ada di rumah, bagaimana bisa hilang? Bibi Feng, tolong bantu aku mencarinya. Baik, Tuan Muda ***, jangan khawatir, jika hilangnya di rumah, pasti akan menemukannya. Thomas Qin sedang duduk di atas sofa, sedikit terdiam, hanya ada 2 orang yang datang ke rumah, Melissa Zhu, Lydia Wang, dan ditambah Bibi Feng, total ada 3 orang. Tentu saja Melissa Zhu dan Bibi Feng tidak akan mencuri barang-barangnya, kalau Lydia Wang. Bagaimanapun juga Lydia Wang adalah seorang nyonya berduit, dia seharusnya tidak akan melakukan hal semacam ini. Jika jade guanyin ini hilang, Angelin Wang mungkin akan marah. Tepat ketika Thomas Qin sedikit kesal, Julia Wang masuk dari luar. CEO Qin. Thomas Qin sedikit bingung, ada apa? Kenapa kamu di sini? Julia Wang berkata, Lydia Wang memintaku untuk memberimu hadiah lagi. Thomas Qin mengerutkan kening, mengapa dia lagi? Lain kali jika dia mencarimu, abaikan saja dia. Julia Wang buru-buru mengangguk. Ya, kali ini aku pikir barang yang dia kasih lumayan bagus. Anda pasti menyukainya, jadi aku mengambilnya. Anda lihat dulu, jika Anda tidak menyukainya, aku akan mengembalikannya kepadanya. Julia Wang meletakkan kotak kayu cendana merah di atas meja dan membukanya. Melihat jade guanyin di dalamnya, dia berpikir, CEO Qin akan menyukainya kali ini, dan Lydia Wang ini juga sepertinya telah banyak berusaha. Tanpa diduga, ketika Thomas Qin melihat jade guanyin yang familiar di dalam kotak, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menggebrak meja dengan keras. Brak. Meja kopi kayu solid di depannya dipatahkan oleh Thomas Qin, dan Julia Wang pun terkejut dengan bunyinya. Lydia Wang ini benar-benar gila. Sudah mencuri barangnya, membungkusnya, dan memberikannya sebagai hadiah. Wajah Julia Wang juga pucat, dia tidak menyangka CEO Qin akan begitu marah, sampai-sampai mejanya patah. Qin, CEO Qin, ada apa? Kamu tidak suka hadiah ini? Bahkan jika tidak menyukainya, juga tidak perlu semarah itu, bukan? Thomas Qin menunjuk ke pintu dan berkata, biarkan dia nyah, jangan beri aku apapun lagi, kamu juga keluar. Julia Wang menggigil dan mengangguk dengan cepat. Ya. Selesai berbicara, dia berlari keluar tanpa henti, jantungnya serasa akan melompat keluar. Itu adalah pertama kalinya dia melihat CEO Qin begitu marah. Julia Wang mengemudikan mobil kembali ke kantor dengan penuh amarah. Dilihatnya Lydia Wang ada di depan pintu. Lydia Wang terlihat cemas menunggu hasilnya. Kali ini hadiahnya sangat bagus, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Tanpa diduga, setelah Julia Wang keluar dari mobil, raut wajahnya suram, dan dia tidak terlihat baik. Wakil Direktur Wang, bagaimana? Apa kata CEO kalian? Julia Wang dengan muram berjalan masuk ke gedung perusahaan tanpa memandangnya. Lydia Wang bingung dan bertanya. Wakil Direktur Wang, apa yang terjadi? Tolong beritahu aku. Melihat Julia Wang berjalan terlalu cepat, Lydia Wang pun meraih lengannya. Kali ini Julia Wang sangat marah, dia menoleh ke belakang lalu menamparkan wajah Lydia Wang. Plak. Dengan suara nyaring, 5 sidik jari yang jelas muncul tepat di separuh wajah Lydia Wang. Wakil Direktur Wang, apa yang Anda? Dengan wajah memerah, Julia Wang menunjuk padanya dan memakinya. Keluar.
Jangan minta aku melakukan apapun lagi, kata CEO kami, kelak jangan beri dia apapun lagi, keluar. Setelah itu, Julia Wang langsung masuk ke dalam gedung. Berdiri di depan pintu, Lydia Wang tampak tercengang. Ada apa ini? Bagaimana bisa semarah itu? Apakah ada masalah dengan Jade Guanyin itu? Bersambung.